Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang saya muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis ini, yang mana ini adalah majelis ketiga dari kitab Al-Ubudiyah, atau ragam atau macam-macam atau bentuk-bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk-bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau pertemuan yang kelima ya. Jika ditambahkan kepada dua pertemuan sebelumnya kaitannya dengan kitab Jima'ul Ilm, yaitu inti daripada ilmu, karya Imam Syafi'i. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan kali ini dalam membaca kitab Al-Ubudiyah karya Imam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang meninggal pada tahun 728 Hijriah. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampai kepada pengertian ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah segala sesuatu atau setiap perbuatan, setiap amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi olehnya, baik berupa ucapan, perbuatan anggota badan yang tampak maupun yang tersembunyi, yaitu ibadah ya. Jadi semua yang dicintai oleh Allah, baik itu perbuatan hati, perbuatan lisan maupun perbuatan anggota badan, itu masuknya kepada ibadah. Dan tentunya di sini ada satu pertanyaan yang mendasar yang perlu kita perhatikan, yaitu bagaimana kita tahu bahwasanya ucapan, perbuatan itu dicintai dan diridhai Allah. Dari mana kita tahu? Apakah semata-mata dari logika kita? Tidak. Tapi kita mengetahuinya dari wahyu, baik dari Al-Quran maupun dari wahyu sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, agar suatu amaliyah itu disebut sebagai ibadah, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, landasan hukumnya, dasar pensyariatannya, dalil pensyariatannya, baik itu dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW, karena keduanya adalah wahyu. Yang kedua adalah apa? Agar perbuatan itu betul-betul dicintai oleh Allah, maka harus sesuai dengan siapa? Dengan tuntunan Rasulullah, karena Rasulullah tahu, orang yang paling tahu perbuatan-perbuatan, tata cara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan syarat sahnya suatu amal atau syarat diterimanya suatu amal, suatu ibadah itu apa? Ada dua. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesuai dengan tuntunan itu, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, termasuk daripada konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Di antara konsekuensinya apa, Pak? Ya, kita hanya beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan beliau. Jadi kalau soal kaitannya dengan ibadah, kita tidak perlu berkreasi. Kita cukup mengikuti. Kalau soal teknologi, soal hajat kebutuhan kita sehari-hari, monggo silahkan berkreasi.
Ya. Orang bisa bikin mesin ini, mesin itu, mobil, pesawat dan lain sebagainya, silahkan. Itu kalau kaitannya dengan kemaslahatan duniawi. Tapi kalau kaitannya dengan ibadah, apa tadi ibadah? Perbuatan dan ucapan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Maka bagaimana kita tahu itu dicintai dan diridhai kalau bukan berdasar wahyu? Maka harus ada wahyu, ada tuntunan. Jangan sampai kita melakukan suatu perbuatan menurut kita dicintai oleh Allah, ternyata tidak. Dan apa itu bentuk ibadah? Ya, bentuk ibadah ada 3 macam, ibadah hati, ibadah lisan, maupun ibadah anggota badan. Ada satu lagi ibadah yang berupa apa? Ibadah harta. Ibadah kaitannya dengan apa? Seperti misalnya apa? Salat. Itu ibadah apa, Pak? Ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Zakat, ibadah apa niku? Ya, hati dan perbuatan atau harta. Hati dan harta kita. Wal hajj itu apa? Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, ibadah dengan harta. Kemudian apa? Sidqul hadits, ucapan yang jujur, kejujuran, itu juga termasuk ibadah. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kita kepada iman atau kebaikan. Wa innal birra la yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya iman atau kebaikan itu mengantarkan kita kepada surga. Wa innar rajula la yasduku hatta wa yataharra sidq hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan seseorang itu akan senantiasa berusaha jujur, berkata jujur, berbuat jujur sampai sampai buahnya itu apa? Seorang itu ditulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Apa siddiq? Yang sangat jujur. Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa digelari As-Siddiq? Karena orang yang tulus, jujur dalam imannya, jujur dalam lisannya, jujur dalam amal hatinya, dalam anggota badannya, bahkan ibadah hartanya. Seluruh hartanya dibawa kepada Rasulullah. Diserahkan, ya Rasulullah, ini harta saya. Nyawanya juga diserahkan. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Saya tebus Anda, atau biarkan ayah dan ibuku sebagai tebusan bagi Anda. Ini yang menunjukkan as-siddiq. Yaitu apa? Jujur. Orang yang sangat jujur. Kita kembali kepada hadis tadi. Wa inna rajula la yasduku wa yataharra sidq hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan akan ada seseorang itu yang senantiasa berusaha jujur dan terus menjaga kejujurannya sampai ditulis di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Kalau jenengan non sewu, kalau kita misalnya ya diakui di masyarakat, diakui oleh orang sebagai orang yang terpercaya, bangga enggak, Pak? Oh, Pak Fulan itu kontraktor yang jujur. Silahkan kalau ingin bangunan ke beliau. Si B, Pak B itu dagang sembakonya apa? Jujur. Kalau beli sembako ke sana, seneng buatan jenengan? Kalau dinilai, ditetapkan oleh manusia sebagai orang yang jujur saja, kita bahagia, kita senang. Apalagi ketika stempel itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Di antara ibadah juga, dan itu ibadah apa? Ibadah lisan, ibadah perbuatan tadi, ucapan yang jujur, ibadah lisan, wa adaul amanah, menunaikan amanat, menjaga kepercayaan. Itu ciri-ciri mukmin. Ketika kita sebagai
misalnya apa? Dalam muamalah sehari-hari sebagai kontraktor, sebagai pedagang, sebagai penjual makanan, atau sebagai apapun, polisi, aparatur negara. Ketika amanat itu dijaga, maka itu adalah satu bentuk ibadah. Dan amanat itu sumbernya dari apa? Dari iman, Pak. Dari iman. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Kemudian wabirul walidain, berbakti kepada orang tua. Nah, ini yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian. Kita ini kadang keliru dalam berbakti kepada orang tua. Ketika masih hidup, kita sia-sia. Ketika sudah sepuh, nyuruh untuk diantar ke sana ke sini, kita ngomel. Dimintai bantuan ini dan itu, kita merasa berat, sedikit-sedikit marah. Tapi begitu orang tua meninggal, mengira bakti kepada orang tua itu dengan memperbagus kuburannya. Di tembok, di keramik, ditulisi namanya. Nah, ini salah kaprah di dalam pemahaman bakti kepada orang tua. Ketika kita ingin berbakti kepada orang tua, ya kita harus bisa memperbaiki muamalah kita kepada mereka. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni suhbati?" Atau bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk saya pergauli, untuk saya bermuamalah dengan baik? Maka apa? Kata beliau, ummuka, tsumma man, tsumma ummuka, tsumma man, tsumma ummuka, tsumma man, tsumma abuka. Ibumu, kemudian ayahmu. Ada suatu kisah dahulu di masa sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika itu beliau sedang tawaf umrah atau haji. Melihat seorang laki-laki menggendong ibunya dari Yaman. Dia menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman menuju Mekah. Kemudian setelah tawaf beliau bertanya, "Ya Aba Abdurrahman, wahai sahabat Nabi," kata laki-laki ini, "apakah dengan apa yang saya lakukan ini saya sudah bisa membalas kebaikan ibu saya?" Kata Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, beliau berkata, "La walau bizafrah." Tidak. Semua yang kau lakukan ini tidak bisa mengimbangi satu hentakan nafas ketika ibumu melahirkanmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, birrul walidain itu termasuk ibadah. Seutama-utama ibadah. Dan apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun kepada orang tua kita itu tidak akan bisa menyamai kebaikan mereka kepada kita. Anak kalau ngasih orang tua sedikit, kelihatan besar apa sedikit, Pak? Kita bisa ngasih orang tua 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu kayaknya besar. Padahal orang tua ngasih kita ratusan juta, mereka enggak terpikir. Tidak melihat itu sebagai sesuatu yang besar. Nah, kalau tadi kita kiaskan tadi, ini seorang laki-laki gendong ibunya berangkat haji atau umroh. Nah, kita sudah ada yang bisa memberangkatkan orang tua kita. Cuman harta loh, Pak, ngasih harta. Ternyata belum banyak di antara kita yang belum mampu. Apalagi kalau harus gendong. Apalagi kalau harus gendong. Jadi ini menunjukkan betapa jauhnya keimanan kita dengan orang-orang soleh sebelum kita itu tidak ada apa-apanya. Sudah jauh keimanannya, ngajinya juga semangat apa malas, Pak? Lebih semangat apa lebih bolong-bolong? Ternyata lebih
bolong-bolong. Ini realita kita. Kita jujur aja, ketika kita jujur pada diri kita sendiri tadi, maka Allah akan berikan taufik, kebaikan, ilham kebaikan kepada kita. Baik. Di antaranya juga adalah di antara bentuk ibadah adalah silatul arham. Silaturahmi, Pak. Silaturahmi. Nah, bahkan kalau dahulu ada sebagian orang, atau saya dulu ada seorang yang kita tahu, beliau seorang pengusaha yang sukses. Ada di Jakarta, keluarganya ada di mana? Di Jawa Timur. Di antara silatul arham itu yang beliau lakukan adalah mengirimkan atau menafkahi keluarganya, paman-pamannya, bibi-bibinya, sepupu-sepupunya, itu dinafkahi, dihadiahi. Kalau dulu ada Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Imam Abdullah bin Mubarak meninggal tahun 181 Hijriah. Beliau ini termasuk ulama yang langka. Kenapa langka, Pak? Karena Allah mengumpulkan pada diri beliau sifat-sifat kebaikan yang banyak. Beliau adalah saudagar kaya yang dermawan, seorang ulama, orang yang zuhud. Orang kaya zuhud itu jarang, Pak. Orang kaya royal banyak, tapi orang kaya zuhud jarang. Terus ahli jihad. Orang kaya biasanya berat kalau berangkat jihad. Biasanya kalau orang sudah terpaut hatinya, misalnya terpaut dengan harta, itu berat untuk berangkat jihad. Tapi tidak dengan Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Di antara silah yang beliau lakukan adalah karena beliau itu saudagar yang kaya tapi zuhud, beliau itu sering mengirimkan nafkah kepada para ulama dan penuntut ilmu. Santri di sana dinafkahi, ada ulama di sana dinafkahi, biar bisa ngurus bisa ngajar murid-muridnya. Nah, kita semua ini diuji, Pak. Yang punya ilmu diuji, mau enggak menyebarkan ilmu. Yang enggak punya ilmu, enggak punya harta diuji juga. Mau enggak belajar ilmu, tapi punya waktu. Ada yang orang diuji dengan hartanya banyak, Pak, tapi enggak punya anak. Atau hartanya banyak, anaknya cuma 1, 2. Ini ujian semua. Ini adalah ujian dan bentuk-bentuk ibadah kalau kita bisa memahami. Ya. Berarti yang diuji dengan harta yang banyak tapi tidak punya anak, bagaimana harusnya? Nafkahi anak-anak yatim, nafkahi fakir miskin, gunakan untuk silaturahmi saudara-saudaranya yang tidak mampu dicari, yang kekurangan disekolahkan. Itu ada tidak di kita, Pak? Kayaknya masih lemah. Di antara kita masih lemah. Padahal sebagian saudara kita yang notabene mereka banyak yang bukan muslim, mereka kalau saudaranya itu bikin usaha bagaimana? Semuanya dukung. Sehingga mereka menguasai perekonomian di negeri kita. Ya, meskipun banyak juga jalan-jalan yang tidak halal yang mereka tempuh, tapi dari satu sisi ibrah pelajarannya adalah ini adalah bentuk ibadah. Bentuk ibadah kita. Ketika yaitu silaturahmi. Dengan apa? Silaturahmi bisa dengan harta, bisa dengan kunjungan, bisa dengan menghormati, memuliakan saudara-saudara kita. Kemudian juga di antara ibadah yang lain yang juga berupa ibadah sosial, wal wafa'u bil uhud. Menunaikan atau memenuhi perjanjian. Ya, memenuhi perjanjian. Apabila kita memiliki perjanjian dengan orang lain, maka kita menunaikannya. Baik itu perjanjian kaitannya dengan kerja, kaitannya dengan harta, kaitannya dengan bisnis.
Ini juga ibadah. Jadi yang namanya orang Islam harusnya ibadahnya bukan cuma sholat, puasa, zakat, tapi dalam muamalah sehari-hari juga terpenuhi. Kemudian apa? Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, ini yang kita berat, Pak. Jujur kita sendiri, saya sendiri juga belum mampu kalau dalam masalah ini. Padahal di situ ada kebaikan yang banyak. Kalau orang itu berani amar ma'ruf nahi mungkar, maka kemungkaran akan menjadi sedikit. Kemungkaran akan menjadi sedikit. Orang akan bersungkan untuk berbuat mungkar. Saya tanya, Pak, ngerokok itu mungkar betul? Perbuatan mungkar enggak? Lo kan makruh, Ustaz, katanya itu. Berarti mungkar bukan? Taruhlah itu makruh. Asapnya ganggu tetangga, teman-teman jenengan enggak? Ganggu enggak? Ganggu itu. Itu mungkar. Tapi yang merasa terganggu mengingkari atau enggak kita? Kita lebih banyak diem apa? Mas, mbok, jangan ganggu. Asapnya ditelan aja, Mas. Biar enggak ganggu yang lain. Berani gitu, Pak. Kebanyakan kita gimana? Sungkan ya. Daripada ribut sudah diem aja lah. Ini realita. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu ciri seorang mukmin. Tapi kita ini lemah. Iman kita ini banyak yang lemah. Saya sendiri juga mengakui saya ini lemah imannya. Lebih banyak diem. Lebih milih diem daripada melakukan ibadah ini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Alasannya apa? Daripada ribut, tidak enak, sungkan kan itu. Padahal di situ ada kebaikan. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan, Allah lahirkan di antara manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian beramar ma'ruf nahi munkar dan kalian beriman kepada Allah. Imannya iya, tapi realisasinya dalam bentuk ibadah amar ma'ruf nahi munkar kuat enggak? Ternyata belum kuat. Kita masih banyak lebih memilih ingkar dengan hati. Man ra'a minkum mungkaran, kata Nabi, barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, fal yughayyirhu, hendaknya dia mengubahnya biyadihi, dengan tangannya. Ini hukum asalnya. Wujud iman itu berani mengingkari, berusaha mengubah dengan tangan. Mengubah dengan tangan tidak harus dengan paksa, Pak. Tidak harus dengan paksa. Artinya apa? Misalnya kita lihat ada kemungkaran, kita gandeng kan? Kita gandeng, mungkin kita ajak traktir dulu, kita ajak ngobrol dulu. Bisa. Tapi kita memang jujur. Kualitas keimanan kita belum mampu menopang kekuatan dan keberanian kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kita lebih banyak memilih mengingkari dengan hati daripada dengan lisan atau dengan tangan atau dengan anggota badan kita. Terus wal jihad lil kufar, berjihad menghadapi orang-orang kafir. Ini juga suatu ibadah yang berat, Pak. Bahkan kalau realita di kita kan mungkin belum ada yang bagaimana beratnya, kita belum ada di antara kita yang merasakannya. Ya, karena alhamdulillah kita dari lahir sampai besar tidak pernah menemui peperangan secara langsung atau jihad secara langsung. Dulu para sahabat pun ada sebagian yang mereka yakin akan ganjaran jihad itu. Orang yang mati syahid di dalam jihad itu diampuni semua dosanya kecuali hutang. Ya. Bahwasanya surga itu tahta dilalis suyu, di bawah di bawah kilatan pedang dalam berjihad. Kalau kira-kira kalau di masa kita ada enggak jihad, Pak? Ada enggak saat ini jihad? Hah? Ada enggak? Ya, itu kadang ghazwul fikri, perang pemikiran ya, yang sering ditanamkan kepada sebagian kaum muslimin. Jadi seolah-olah tidak ada jihad. Jihad itu akan selalu ada.
Jihad itu akan selalu ada. Tapi ya tidak usah masuk ke situ dulu lah. Kita belajar yang toharoh dan sholat dulu. Bersuci, sholat, dan yang wajib-wajib rukun Islam dulu. Ya. Alhamdulillah kita di negeri yang aman. Yang kita bisa menegakkan ketaatan kepada Allah. Tapi ingat Pak, semua itu ujian. Baik negeri yang aman maupun negeri sengketa. Itu semua ujian. Itu yang harus kita mindset kita. Bahwasanya apa? Belum tentu ya negeri aman itu lebih baik dari negeri sengketa. Belum tentu. Memang kalau dari maslahat duniawi, ya negeri aman lebih baik. Tapi dari maslahat keimanan, dari ujian-ujian keimanan, dari kehidupan ukhrawi nanti, itu sama-sama ujian. Kita hidup di negeri aman itu ujian. Kita hidup di negeri sengketa penuh dengan pertumpahan darah itu juga ujian. Jadi jangan dikira apa kita harus melihat sudut pandang kita dengan sudut pandang yang sesungguhnya. Sudut pandang kehidupan yang hakiki yaitu kehidupan akhirat. Banyak orang yang diuji dengan kelapangan kenikmatan gagal. Betul apa mboten? Betul. Kalau diuji dengan kenikmatan itu banyak yang gagal. Tapi diuji dengan kesempitan bisa jadi atau sangat mungkin, sangat dimungkinkan berhasil. Karena itu apa? Jihad terhadap orang kafir, terhadap orang munafik. Orang-orang munafik ini juga perlu kita jihad. Memerangi mereka. Orang-orang munafik itu apa? Menunjukkan seolah-olah muslim tapi merusak dari dalam. Ucapannya ucapan kufur, perbuatannya menjauhkan kita dari tuntunan Islam. Aturan-aturan yang dibuat mempersulit kaum muslimin, mempermudah kerusakan atas kaum muslimin. Ini ciri-ciri orang munafik. Wal ihsan lil jar, berbuat baik kepada tetangga itu juga ibadah. Nuhun sewu, tetangga siapa yang paling berhak mendapat kebaikan kita? Orang yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Berbuat baik kepada tetangga, berbagi, memberi hadiah, dan tidak boleh kita meremehkan pemberian tetangga. Di dalam hadis Nabi, la tahqiranna imra'atun jarataha. Jadi janganlah seorang itu meremehkan pemberian dari tetangga, meskipun itu hanya hanya berupa pemberian berupa pemberian yang remeh, meskipun itu hanya berupa kikil atau kaki kambing atau ceker barangkali atau makanan-makanan yang remeh, tidak boleh kita meremehkan pemberian tetangga kita. Kemudian wal yatim, anak yatim, Pak. Anak yatim ini juga ujian bagi kita, ujian secara sosial, juga ujian secara personal. Anak yatim. Kemudian dan keutamaannya besar. Kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan penanggung anak yatim itu seperti ini di surga. Sangat sangat dekat. Atau seandainya dilihat dari perbedaan derajatnya hanya sedikit. Cuman Pak, itu adalah satu ibadah yang berat. Ibadah sosial yang berat. Wong kita didik anak kita sendiri berat apa mudah, Pak? Sulit ya, berat tanggung jawabnya, apalagi mendidik anak-anak yatim. Tapi apabila mampu, maka itulah satu kehormatan. Jadi bisa jadi orang diberi kelapangan di dunia tapi tidak diberi anak. Berarti apa? Ujiannya di mana? Ya jadikan menanggung anak-anak yatim itu sebagai ubudiyah, bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemarin ada satu kisah ya yang luar biasa, Masya Allah, dan kita berhusnudzan kepada orang
orang yang melakukan hal itu. Di Semarang itu kemarin ada terlihat atau kita lihat ada video ya, yang dia dan anak-anaknya itu menanggung tidak kurang dari 50 bayi-bayi terlantar yang dibuang orang tuanya, yang tidak memiliki orang tua, atau bahkan nun sewu accident, yang kecelakaan, anak-anak hasil kecelakaan dalam tanda kutip pun beliau dengan lapang dada, dengan besar hati siap menampungnya. Ini kondisi keimanan yang kita sendiri terus terang kita jauh dari keimanan yang seperti ini. Mencintai, nun sewu kalau dalam ibaratnya itu tanda dosa. Mencintai bukti dosa. Nun sewu, anak zina itu kan kayak kalau dalam tanda kutip dalam tanda kutip bukti dosa, meskipun bukan salah dia. Tapi mencintai hamba Allah yang tidak tahu apa-apa ini, itu butuh mujahadah. Apalagi sekian banyak anak yang ditanggung. Ini Masya Allah kita berhusnudzan kepada orang yang seperti itu. Memiliki kualitas keimanan yang luar biasa. Atau relawan-relawan kemanusiaan yang kita sendiri tidak mampu, acap kali tidak mampu melakukan hal itu. Nah, ini refleksi iman yang memang harusnya tercermin bagi setiap mukmin. Orang yang ingin ubudiyah kepada Allah, menunjukkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau dalam konteks seperti tadi ya, ada perbaikan kemasyarakatan, pendidikan remaja dan lain sebagainya, agar jangan sampai ada kecelakaan seperti itu. Ya. Tapi dalam sisi lain di situ ada aspek-aspek keimanan, ujian bagi kita. Melihat yang seperti itu, melihat dengan rahmat atau melihat dengan kemurkaan dan caci maki, hujatan. Kemudian juga wa al-miskin wa ibnis sabil, berbuat baik kepada fakir miskin, kepada ibnu sabil, orang yang menempuh perjalanan. Nuwun sewu ya, masjid atau kaum muslimin ketika mereka melakukan perjalanan dan tidak memiliki cukup bekal, biasanya larinya kemana Pak? Ke masjid. Ke masjid. Tapi sayang, saya pernah lewat suatu kota, bahkan kebelet pipis itu. Untuk kebelet pipis kan rata-rata bahkan mereka rata-rata yang dicari kalau tidak pom bensin ya masjid. Karena pasti ada toilet. Nah, itu ada di beberapa masjid ditulisi. Jangan jangan buang air saja. Sholat juga. Jadi ya ini ya mungkin maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Mungkin maksudnya amar ma'ruf, tapi ya kurang hikmah. Jadi jadikan masjid itu tempat yang paling ramah bagi para musafir. Cermin keimanan dari penanggung jawab dan pengelolanya adalah masjid-masjid yang ramah kepada siapa? Kaum muslimin, terutama orang-orang yang membutuhkan tempat berteduh, tempat beristirahat. Wah, nanti masjidnya kotor, misalnya ya. Nanti masjidnya kotor. Nah, kita akan membersihkan masjid juga karena Allah. Kan ibadah juga. Seperti itu. Jadi bagaimanapun juga Ibnu Sabil, berbuat baik kepada Ibnu Sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan, baik dia membutuhkan bekal atau tidak, itu adalah termasuk akhlak Islam, akhlak kaum muslimin.
Kemudian juga apa? Wal mamluk minal adamiyyin wal bahaim. Berbuat baik kepada apa? Hamba sahaya. Berbuat baik kepada karyawan, kepada pekerja kita, kepada partner kita. Berbuat baik kepada apa? Hewan peliharaan kita, ternak kita. Itu juga akhlak Islam. Ubudiyah, bentuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dahulu ada seorang sahabat, dia memukuli budaknya. Rasulullah dari belakang mengingatkan, ingat wahai fulan, wahai sahabatku, bahwasanya Allah itu lebih mampu menghukum Anda daripada Anda menghukum budak Anda. Diingatkan. Bermuamalah yang baik, meskipun kepada budak. Budak itu kan gimana, Pak? Budak itu kan setengah, ibaratnya ya, bahasa kasarnya itu setengah manusia, setengah hewan. Diperlakukan setengah manusia, setengah hewan. Disuruh kerja cuma dikasih makan, tidak digaji. Bisa kita jual, bisa kita beli. Tapi meskipun demikian, akhlak Islam mengajarkan apa? Muamalah yang baik. Bahkan di antara wasiat Nabi sebelum meninggal, as-salata wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Itu di antara wasiat beliau menjelang meninggal. Kemudian apa? Wa du'a wa dzikr wal qiraah. Doa, zikir, membaca Al-Qur'an itu juga ibadah. Kemudian apa? Wa amthalu dzalika minal ibadah, dan ibadah-ibadah yang lain. Intinya semua perbuatan baik dengan lisan, dengan anggota badan, dengan hati kita, itu adalah apa? Termasuk ibadah, termasuk ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah adzan ya? Baik, sampai di situ dulu. Besok nanti kita lanjutkan kembali pada apa? Bahwasanya syarat suatu ibadah atau suatu ibadah itu harus ada apa? Ada al-hub wal khasyah atau ibadah, bentuk-bentuk ibadah hati ya. Insyaallah pada pekan depan kita akan membahas bentuk-bentuk ibadah hati. Demikian, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.